Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bang Tomo. Selamat pagi Kak Yunita. Selamat pagi Kak Mestri. Semangat gak hari ini? Semangat dong. Kak, kok semangatnya kayaknya semangat Kak. Adik-adik juga harus semangat ya di rumah, walaupun masih ibadah di rumah harus tetap semangat. Bang Tomo, kalau pagi-pagi itu dengar suara apa sih Bang? Abang bisa bangun? Suara ayam. Ayam. Iya. Masa Suara sih Bang? ayam. Ayam apa alarm ayam Bang? Alarm ayam sih kalau. Soalnya nggak punya ayam di rumah. Kalau di kampung tuh biasanya anak sekolah minggu tuh dengar suara ayam berkokok. Wih, Mereka bangun buru-buru datang ke gimana sekolah tuh minggu. Kak suaranya? Kok gitu ya Bang? Iya gitu. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Yunita mau ajak adik-adik untuk nyanyi dulu biar semangat, biar yang masih ngantuk langsung segar. Walaupun sudah mandi pasti masih ada yang males-malesan, masih ngantuk. Nah kita mau nyanyi dulu, semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi Marta Tahuak Manuki. Ayo Kak. Marta Tahuak Manuki, di mana minggui. Marta Tahuak Kokoko, dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Satu kali lagi, biar lebih semangat. Marta Tahuak Nah, Kak Yunta mau coba nih, udah semangat belum? Masih ngantuk belum? Coba. Walaupun Kak Yunita nggak lihat adik-adik di rumah, tapi Tuhan lihat loh semangat adik-adik. Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Ya, saat ini kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mendengar panggilan Tuhan untuk kita beribadah di rumah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, di dalam rumah kita. Kayunya ajak adik-adik untuk menaikkan pujian Yesus ku panggil. Adik-adik tetap berdiri dengan sikap doa. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, marilah kita berdoa. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang kedua, dan maksudnya Amang akan bacakan bagi kita. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, dan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik ingat gak kemarin itu hari Kamis tanggal 13 hari apa? Bang Tomo ingat gak hari apa hari Kamis kemarin? Hari Kamis. Hari Kamis. Peringatan apa Oh. Bang? Hari Lebaran. Oh Lebaran, salah nih Kamisnya gimana kakak? Hari apa kak? Itu hari kenaikan Yesus. Oh iya bener itu juga Hari Kak. kenaikan Yesus setelah Les aja nih Bang Tom. setelah apa Bang? Setelah dia bangkit. Bangkit ya. Setelah dia bangkit karena dia sudah disalibkan ya Bang, Iya. untuk mengampuni Dosa-dosa kita dosa-dosa Kak. kita. Berarti kan semua dosa kita sudah Dihapus. bersih, udah dihapus ya Bang. Kayak Iya. kalau ada coretan kertas pakai penghapus ya Bang. Hapus. Udah nggak ada lagi. Udah Tapi bersih, kalau sudah dihapuskan berarti kita harus hidup sesuai kehendak Firman Tuhan ya Tuhan. Bang. Iya, kehendak Tuhan. Jangan lagi mengulang kesalahan-kesalahan yang dulu. Kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita naikkan pujian, dihapuskan dosaku. Adik-adik, Kak Yunita undang bangkit berdiri dengan sikap doa. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah Dan ampunilah
akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan sebagai epistel kita di minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 5. Amang akan bacakan dan anak-anak ikuti yang di rumah. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus rose for all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus rose for all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Kak Mestri, Ya. punya sahabat sejati nggak? Di mana Kak? Di dunia ini. Ah, di dunia. Yang Kalau- nggak pernah marah, yang selalu sayang Kak Mestri walaupun Kak Mestri susah. Kalau sahabat sejati di dunia nggak ada Kak. Nggak ada, Sahabat ada, tapi kalau sejati nggak ada ya Kak? nggak ada Kak. Kalau Kalau di Bang Tomo? dunia. Kalau di dunia sama kayak Nggak ada kamu ya? sering nggak ada. Tapi kalau di hidupnya Kak Mestri sama Bang Tomo, Ada. dong. siapa? Udah cuma satu. Satu. Siapa? Sama nggak Bang? Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak ya? Sama nggak sama Kak Yunita, sahabatnya? Sama Dia kayaknya baru ya. bangkit Kak. Iya, sama Eh, nggak? udah naik. Udah naik. Oh, udah naik. Udah bangkit terus udah Kak. naik. Iya sama, cuman satu yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Adik-adik yang di rumah juga pasti punya sahabat yang sama seperti Bang Tomo, seperti Kak Mestri dan Kak Yunita. Sahabat yang selalu setia menemani adik-adik yaitu Tuhan Yesus. Kita mau mengaku iman percaya kita mau angkat pujian Ada Satu Sobatku. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Horas, au keziar tauli boru lumban tobing kalas 4 SD. Saunari au neng bercerita taringot natar surat di Sada Tesalonik 5 ayat 10 sahatro di ayat 10. Buku Tesalonikon di surat Apostol Paulus ke Huria Tesalonik dinalahon memerintahon berita nauli. Parjolo sahali dung sahat Apostol Paulus luat-luat di Tesalonik dan adong dope Jepang na percaya tu Tuhan Yesus. Hasil lebegun manang manubba de batas sileban dope nasida na tinggal di Duati. Alai dung sahat Apostol Paulus Duati jala diberitahon berita nauli taringot tu Tuhan Yesus. Torok do halak na bertobat manang mau baruha dabe percaya tu Yesus. Di surat Apostol Paulus donguse taringot tu ari haroroni Tuhan Yesus asa tetap waspada manang berjaga-jaga Allah haroroni anak ni jolmai songon haroroni panak kubur nindu naswadong no dosa. Songon dia ruas di Huria na adong di Tesaloniki asa tetap waspada imananay patorangon di Sada Tesaloniki 5 ayat 10 sahatro di ayat 10. Di Sada Tesalonik 5 ayat 10 sahatro di ayat 10 diarahon tuhuriai asa manotong malas di roha unang masa di bertaniang jalan toktong maduk meliate di salpuna. Songonjol mahita hal na somal do malas di roha molo Jepang aka pasu-pasu na boda. Alai uhado moloro aka hamolon isarana aka parikilon boy do hita manang maku do hita malas di roha godang jala torok dosian hita joma molo Jepang manang roha moloni disido gabetaingot Tuhan ringgas mahita mertaniang sipeng dona taulahoni holan dipikina tergugut hita mangingot jala manjol Tuhani molo jumpa hamon jod-jod hita usuan jod-jod tasalahon Tuhani heado hita medok ahana masa 20 tahun adong sakap ni Tuhan na denggan jala heado tadok mau lete di sude na masa na taadok kiki hata ni debata mengajak hita asa manotong manas ni roha unang masa di mertaniang dokan manduk mau lete di salpun nai malas ni roha dang alani na denggan sude di ngulun alai Allah habrujoni Tuhan ni sabing madok mau lete di salpuna dang holan ditiki dapot juara manang prestasi hipas pamatang manang dapot hadiah manang medan baru alai holan Allah orang ni Tuhani do no belga di ulang tahun di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 siya na taado kisahat to obason dang boyo marmeang dohot mantasaoran rabdohot akadohon dang boyo marsiajar songon na somal di sekolah alai totong daw matlas ni roha dohot madok mulete marhite na masaulihon tiki na nilehon ni Tuhani di jabu rabdohot na terasu
Dang masa dia martaniang asa hatop sapu pandemi COVID-19 sian portion. Asa boy dengan buse akto lauk pusong at nasona. Marhite hatan itu hataon mengajar yaw asa manotong marlas ni roha martangiang jala madok mulate di salutna. On makunci na mangulu dang ala didikte manang diajari aha ng masa. Amin mauli. Ya, adik-adik yang di rumah, saat ini kita mau berbicara dengan Tuhan, kita mau menaikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Kita mau berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk berdoa buat kami hari ini. kami hari ini. Berkati Berkati dan lindungilah lindungilah keluarga kami, keluarga kami, Mama, Mama, Papa, Papa, Kakak, Kakak, dan adik. dan adik. Dimanapun Tuhan berada, Dimanapun Tuhan ada, berilah kesehatan selalu, beri kesehatan selalu, jauhkan dari mara bahaya. jauhkan dari berbahaya. Begitu juga dengan teman-teman sekolah minggu. Begitu juga dari teman-teman kamiku. Lindungi Tuhan, Lindungi Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun karena mereka berada. berikan kesehatan, Berikan kesehatan, terlebih terlebih dalam situasi dapat situasi COVID-19 ini. COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, Karenanya Tuhan, kami selalu selalu dalam perlindungan-Mu. dalam perlindungan kamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Segala dosa Segala dosa yang kami perbuat, yang kami perbuat, baik dari ucapan dan ucapan atau perbuatan, untuk perbuatan, ampuni kami Tuhan. ampun kami Tuhan. Dalam nama Nama anak Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus, kami berdoa. kami berdoa. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati berkati Papa, Papa, Mama, Mama, Opung Tobing, Opung Tobing, Opung Marbun, Opung Malbun, Bou, Bau, Tante, Tante, Tulang, dan dan seluruh keluarga Kakak Jil. Kakak Jil. Kakak Jil Kakak Jil juga mau berdoa buat bangsa ini agar Presiden Jokowi Dodo agar Presiden Jokowi boleh memimpin bangsa ini. Kakak Jil juga mau supaya virus corona bisa segera hilang, supaya Kakak Jil bisa main lagi, bisa sekolah minggu. Yesus, berkati kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan, jauhkan dari virus COVID. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Ya, ini nih Bang, momen yang selalu kita tunggu-tunggu kalau ibadah. Apa tuh, Kak? Apa yo? Dengerin firman ya? Betul. Momen yang selalu harus kita tunggu-tunggu. Ya, benar nggak Kak Mesri? Betul. Ya, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Yunita ajak adik-adik di rumah sikap duduk yang rapi, duduk tenang, siapkan Alkitabnya, dengarkan firman Tuhan. Siapa Bang yang bawain hari ini Bang? Kakak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu siapa Kak Mesri? Nggak tahu Kak. Ya, Nanti lihat nanti, Kak. Tapi lihat aja mau Rahasia. surprise kan siapa yang bawa? Iya, yuk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Ya Kak. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Halo, selamat pagi adik-adik di rumah semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tapi kalaupun ada yang kurang sehat, ada yang lagi sakit atau kurang enak badan, nggak apa-apa. Tapi adik-adik harus dengerin mama dan papa di rumah kalau bilang adik-adik harus makan makanan yang sehat, harus istirahat yang cukup, jangan main dulu. Lalu kalau diperlukan minum obat, diikuti ya apa yang mama papa bilang. Nah, tadi Kakak Wina bilang ya, adik-adik kalau mau sehat harus makan makanan yang sehat. Apa aja ya makanan-makanan sehat itu? Coba sebutkan. Iya, sayuran pastinya. Daging, ikan, makan nasi juga. Susu juga, betul. Ada lagi nih yang gak kalah penting, yang juga sehat untuk tubuh kita. Apa ya? Iya, buah-buahan. Kakak Wina hari ini bawa buah-buahan loh. Kita lihat ya ada apa aja. Ini dia, ada apel. Siapa yang suka apel di rumah? Iya, ada apa lagi nih? Ada pisang. Terus ada, nah ini ada berduri nih, nanas ya. Yang ini namanya nanas madu yang kecil. Terus ada buah apa lagi? Nah, ini buah belimbing. Siapa yang suka buah belimbing? Ini dia, buah yang warnanya agak-agak hijau-hijau orange, rasanya ada yang sedikit asam, ada juga yang manis. Siapa yang tahu? Iya, ini buah jeruk. Apalagi ya? Oh, ini dia, ini jambu biji ya adik-adik ya. Kebetulan hari ini jambu bijinya warnanya hijau ya. Nah, beraneka ragam buah yang tadi Kakak Wina tunjukkan, bentuknya berbeda-beda. Warnanya juga berbeda-beda, ada yang merah, kuning, hijau, ada yang sedikit oranye, dan rasanya pun berbeda-beda. Kalau nanas biasanya ada yang agak asam-asam ya, tapi ada juga yang manis. Terus apel, pisang, rasanya manis. Terus apalagi tadi? Belimbing, manis juga. Buah macam-macam rasa, macam-macam warna, macam-macam bentuk, tapi satu yang sama. Apa? Iya, manfaatnya sama. Buah itu baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, firman Tuhan hari ini juga akan menceritakan tentang keragaman. Berbagai-bagai jenis tapi keragaman yang tidak perlu diperdebatkan, diributkan, tapi harus dipersatukan. Sebelumnya Kakak Wina mau ajak adik-adik berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini.
Kami sudah bangun dengan badan yang sehat, dengan semangat yang baru dan sukacita karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk duduk diam, mendengar dengan baik, dan memberikan hati untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Iya, tadi kata Kakak Wina firman Tuhan hari ini berhubungan sama keragaman dan kesatuan. Dari mana ayatnya? Kita buka sama-sama dari Efesus 2 ayat 21. Satu ayat yang cukup singkat, kita baca bersama-sama adik-adik ya. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya, yuk kita baca Efesus 2 ayat 21. 1, 2, 3. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kakak Wina ulangi sekali lagi ya. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Tadi satu ayat yang kita baca Efesus 2 ayat 21 adalah tulisan yang ditulis oleh siapa? Iya, oleh Rasul Paulus. Itu adalah bagian dari surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira Rasul Paulus menuliskan surat itu kepada jemaat di Efesus? Ya, Kakak Wina akan sedikit ceritakan ya. Jadi saat itu Rasul Paulus menuliskan surat itu kepada jemaat di Efesus. Kalimat tersebut dimaksudkan adalah karena saat itu di Efesus sedang terjadi keributan. Ada banyak perseteruan, perdebatan. Antara siapa? Antara kelompok bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Adik-adik masih ingat bangsa Yahudi itu sama dengan bangsa Israel ya? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu, dari zaman Nabi Musa, mereka itu sudah dikatakan adalah mereka bangsa pilihan Allah, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi, disayangi Tuhan. Makanya ketika mereka berulang-ulang kali jatuh ke dalam dosa, berbuat jahat, Tuhan selalu berikan kesempatan untuk mereka bisa kembali lagi, ditolong lagi. Ya, Tuhan baik ya kepada bangsa Israel. Tapi ternyata dari zaman dulu sampai saat itu zamannya Rasul Paulus di Efesus, bangsa Yahudi itu juga belum berubah. Mereka masih keras kepala. Mereka masih merasa mereka itu bangsa pilihan Allah, mereka pasti akan ditolong Tuhan walaupun berbuat jahat. Mereka agak sombong-sombong ya. Mereka berpikir kalaupun mereka tidak berbuat baik, kalaupun mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan, Tuhan pasti akan bantu mereka. Tuhan pasti akan selamatkan mereka. Itu. Tapi selain bangsa Yahudi, di Efesus saat itu juga ada kelompok bangsa yang lain. Ya, bangsa non-Yahudi. Salah satunya ada bangsa Farisi juga. Nah, kebalikannya nih dari bangsa Yahudi. Mereka ini, kelompok yang ini adalah kelompok yang merasa kalaupun mereka sudah mendengarkan berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang keselamatan, mereka pikir mereka sepertinya tidak layak untuk diselamatkan. Mereka bukan menjadi bagian dari karya keselamatan yang diberikan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka minder gitu ya. Nah, terus seperti itu terjadi perdebatan, keributan, ada yang merasa terlalu sombong, merasa lebih baik, merasa lebih hebat, ada yang merasa kecil hati dan merasa saya bukan bagian yang penting di Efesus saat itu, di gereja saat itu. Itulah alasan Rasul Paulus menuliskan surat ini ya. Apa yang Paulus pengen sampaikan? Ya, Paulus pengen mau menyampaikan bahwa bukan latar belakang mereka yang menentukan mereka sebagai orang yang diselamatkan. Tuhan tidak pandang siapa mereka. Yang Tuhan pandang apa? Hatinya. Kalau mereka sudah percaya dan mau menjadi pengikut Kristus, mereka sudah menjadi sama di mata Tuhan. Satu gereja. Bagian-bagian yang tadi dikatakan di Efesus 2 adalah
bagian-bagian yang baik dan Tuhan susun dengan rapi. Itu yang mau Rasul Paulus sampaikan. Nah, Kakak Wida ada cerita nih. Adik-adik bisa dengarkan dan bisa sambil melihat gambarnya ya yang akan ditunjukkan di sini. Ceritanya, adik-adik pernah nggak di sini melihat kapal pesiar? Atau mungkin kalau nggak melihat langsung, melihat melalui gambar atau di televisi kapal pesiar. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia kapal pesiar. Kapal pesiar itu adalah benda yang besar. Kapal pesiar biasanya mewah ya, mewah, megah, bagus. Dalamnya bagus, luarnya kokoh, kuat. Nah, tapi adik-adik coba kita lihat-lihat. Apa saja ya bagian-bagian dari kapal ini? Nah, yang paling kelihatan besar itu apa? Baja. Kapal ini terdiri dari lempengan-lempengan baja yang cukup besar sehingga menjadi kerangka kapal yang besar. Ya. Lalu ada apa lagi? Iya, pasti dalam kapal ini juga ada bagian-bagian kayu ya. Kayu yang akan menjadi partisi-partisi, sekat-sekat di dalam kapal itu. Juga bisa melapisi kursinya, mejanya atau apapun bagian dari kapal itu. Ada lagi yang lain? Coba kita lihat. Ya, ada tali. Tali juga menjadi bagian yang terlihat di kapal pesiar ini ya. Tali itu digunakan untuk mengembangkan layar. Apalagi adik-adik? Coba, kelihatan lagi apa ya? Bendera ya. Nah, ada bagian yang tidak terlalu kelihatan, kecil, tapi dia penting juga loh. Apa adik-adik? Baut. Iya, baut adalah bagian yang tidak kalah penting dari kapal pesiar ini sehingga dia bisa berdiri kokoh seperti ini. Nah, ceritanya adalah suatu hari benda-benda tadi, ada baja, ada kayu, ada baut, mereka sedang ngobrol-ngobrol dan akhirnya ngobrol-ngobrolnya berubah menjadi perdebatan. Si baja datang, dia bilang gini, "Aku adalah benda paling penting dalam kapal ini. Aku besar, aku kuat, dan aku menopang seluruh badan kapal ini," kata si baja. Lalu datang kayu. "Ah, apa gunanya baja tanpa kayu?" kata dia. "Coba kamu lihat seluruh bagian kapal ini, pasti ada aku. Aku membuat kapal ini menjadi lebih indah dan lebih berguna." Kayu bilang seperti itu. Tidak mau kalah ya, yang kecil tadi, siapa? Baut. Baut juga bilang gini, "Kalian bicara apa sih? Biarpun aku kecil, aku juga tidak kalah pentingnya. Coba kalian lihat seluruh bagian kapal ini, aku pasti ada di setiap sisinya." Terus mereka berdebat mengenai siapa yang paling penting, siapa yang paling dibutuhkan dalam kapal pesiar ini. Sampai tiba-tiba, ya ada suara halilintar. Hujan badai datang menerpa kapal itu. Ya. Dan mereka semuanya mulai ketakutan. Orang-orang yang ada dalam kapal itu juga berteriak, "Tolong, tolong." Benda-benda tadi pun juga mulai ketakutan, "Tolong, tolong, tolong." Sampai tiba-tiba terdengar suara. Baut yang tadi berteriak, "Tolong, tolong, aku mau lepas, tolong, tolong aku," kata si baut. Lalu baut yang lain berusaha membantu. "Ayo baut kecil, bertahanlah, kamu harus kuat, kamu jangan menyerah," katanya. "Tapi aku tidak kuat, aku mau lepas ini, tolong, aku tidak kuat lagi menahan goyangan ini, badai ini," kata si baut yang pertama tadi. Lalu mereka terus saja berteriak dan baut yang pertama tadi mulai kelelahan, dia sudah hampir menyerah. Dan teriakan-teriakan mereka pun terdengar oleh benda-benda di kapal yang lain, oleh baja, oleh kayu dan benda-benda lainnya. Lalu akhirnya si baja pun mulai melihat bahwa si baut tadi dia sedang dalam bahaya dan kalau dia lepas dia pun akan jadi berbahaya juga karena kapal ini bisa hancur, bisa tenggelam. Lalu si baja sadar kalau dia juga harus menyemangati baut ini. "Ayo baut, ayo, kamu harus semangat, bertahanlah, kamu harus kuat," kata si baja tadi.
Dan bagian-bagian yang lainnya pun semua sama-sama menyemangati baut yang kecil tadi. Akhirnya si baut yang tadi mendengarkan semangat yang diberikan teman-temannya. Dan dia bertahan sekuat tenaganya dia. Akhirnya badai itu berhenti adik-adik. Badai berhenti dan akhirnya kapal itu tidak jadi tenggelam, tidak jadi hancur. Mereka akhirnya selamat. Apa yang mau disampaikan dari cerita ini? Ya, tadi masing-masing awalnya mereka merasa mereka adalah bagian yang penting. Masing-masing punya kekuatan, punya kelebihan. Ya, tapi ternyata apa? Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang akan bisa bertahan jika temannya yang lain celaka. Jika temannya yang lain jatuh. Sama seperti baut yang tadi. Baut kecil tadi kalau dia sampai lepas, kapal itu, baut-baut yang lainnya pun akan lepas, baja-bajanya pun akan lepas, kayunya pun akan lepas, kapal ini akan tenggelam. Ya. Lalu dari cerita tadi dan apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Efesus, apa yang bisa adik-adik dapatkan? Kakak Wina mau sampaikan 3 hal. Yang pertama, tadi Paulus sampaikan tidak ada bangsa Yahudi, bangsa non-Yahudi yang menentukan apakah dia diselamatkan atau tidak. Seperti itu juga dengan adik-adik. Adik-adik semua pastinya sudah pernah mendengar kabar tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menyelamatkan manusia. Adik-adik percaya? Ya, adik-adik pastinya percaya. Percaya dan adik-adik memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Itu adalah tandanya adik-adik sudah diselamatkan. Semua adik-adik di rumah, yang kelas kecil, kelas besar, orang tua kita, opung-opung kita, semua yang sudah percaya dan mau menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang yang pasti diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, Tuhan mau kita semua menyalurkan kasih kepada setiap orang. Ya, tadi katanya kita harus tolong menolong, harus peduli seperti baja tadi akhirnya peduli dengan si baut tadi ya. Kita harus peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, berikan pertolongan ketika mereka membutuhkan, berikan perhatian ketika mereka sedang sedih, ya. Itu. Lalu, yang ketiga apa? Perbedaan. Jadi perbedaan penting nggak untuk diperdebatkan? Enggak ya, betul sekali. Perbedaan itu tidak perlu diperdebatkan. Perbedaan akan tetap ada, tapi tidak boleh menjadi alasan untuk terjadi kehancuran, perpecahan. Justru perbedaan itu bagus loh. Coba adik-adik, pernah nggak ada yang melihat pelangi? Kakak Wina tanya coba, pelangi itu warnanya ada berapa ya? 1? Enggak, pelangi itu punya banyak warna. Yang Kakak Wina tahu pelangi itu punya 7 warna kalau nggak salah ya. Merah, jingga, kuning, hijau, dan sebagainya. Ada 7 warna, mejiku, hibinio untuk yang sudah belajar ya. Ya, banyak warna itu ternyata tidak menjadikan pelangi menjadi benda yang kurang bagus. Justru menjadi sesuatu yang indah ya. Yang orang nantikan setiap kali habis hujan. Katanya sehabis hujan ada pelangi. Ya, indah pelangi ya dengan berbagai keragaman warnanya dia. Nah, kita juga seperti itu adik-adik. Kita semua orang-orang percaya adalah bagian dari gereja, rumah Tuhan. Gereja itu bukan hanya bangunannya ya, tapi orang-orang di dalamnya. Adik-adik, anak sekolah minggu, orang tua, abang kakak di Naposo Bulung, para halado, pendeta semua adalah bagian dari gereja. Kita semua pastinya tidak semua sama ya. Beda-beda. Apalagi di gereja kita ada banyak macam, ada ada marga Napitupulu, marga Kakak Situmorang, Tobing, Kuta Barat, Sitompul, banyak ya, banyak jenis. Ya, ada yang anak-anak, ada yang abang-abang, ada yang dewasa orang tua, ada juga yang lansia, semuanya beragam. Ya, pekerjaannya juga berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda. Tapi yang Tuhan mau sampaikan, mau dari kita apa? Kita semua harus bersatu, menjadi saudara di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus. Harus saling tolong menolong, menguatkan, peduli, salurkan kasih kepada sesama. Itulah yang Tuhan inginkan.
Oke, demikian firman Tuhan. Sebagai penutup Kakak Wina punya aktivitas nih. Kakak Wina bagi menjadi 2 ya. Aktivitas untuk kelas kecil dan kelas besar. Nah, kelas kecil apa ya? Ini aja. Kelas kecil Kakak Wina minta untuk menggambar gereja terus diwarnain. Warnanya warna-warni ya, bikin sebagus mungkin. Ya, kelas kecil. Lalu difoto berserta adik-adiknya juga, lalu bisa adik-adik kirim ke Facebook atau Instagram sekolah minggu, atau bisa dikirim langsung ke kakak sekolah minggunya di kelas masing-masing. Terus untuk yang kelas besar apa? Kelas besar Kakak Wina kasih ayat hafalan. Coba adik-adik buka dari 1 Korintus 12 ayat 27. Ya, ayatnya nggak panjang-panjang kok. Coba adik-adik baca lalu adik-adik hafalkan, jangan lupa direkam dan dikirim sama seperti yang tadi disebutkan. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik yang sudah mendengarkan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami sudah Tuhan berikan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, kami anak-anak yang kecil, tapi kami juga sadar kami adalah bagian dari gereja ini. Tuhan, ajari kami untuk selalu memiliki kasih seperti yang Tuhan inginkan. Kasih kepada sesama kami, kepada saudara-saudara kami, supaya kami boleh selalu hidup rukun, hidup harmonis di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan seluruh kehidupan kami mohon Tuhan untuk terus pimpin kami, agar kami selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang bersinar di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyi udah Bang. Udah Kak. Baca firman Udah. apalagi ya Bang? Lupa nih ke Yunita nih. Ngumpulin persembahan Kak yang Oh belum. iya, yang utama juga ya Bang. Iya. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita juga harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Boleh nggak Bang berinya sungut-sungut? Gak boleh Kak. Boleh nggak Kak berinya nggak rela? Nggak boleh Kak. Walaupun uangnya tinggal satu-satunya. Nggak boleh. Nggak boleh Harus ya yang adik-adik. terbaik. Harus yang terbaik ya. Uangnya juga kalau misalkan mau titip ke mama, jangan diucul-ucul ya Bang. Dilipat boleh dengan sobek. baik. Tidak boleh sobek ya. Ada banyak cara adik-adik memberikan persembahan. Adik-adik bisa titip ke mama, untuk mama nanti berikan ke Sintualunggunya. Adik-adik juga bisa minta tolong mama sama papa untuk transfer ke rekening gereja kita, atau minta tolong sama mama untuk scan QR yang ada di layar. Ya, walaupun adik-adik di rumah banyak cara untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat adik-adik dan kita semua. Yuk, sembari kita memberikan persembahan, sembari kita menaikkan pujian, bawa persembahanmu. Adik-adik bangkit berdiri ya, semua di rumah ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihakannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.